Ijazah asli, mohon maaf, ini ijazah asli ini tidak terjawab. Kenapa? Metode menyelesaikan masalah nggak cocok. Masalahnya ijazah asli atau tidak diselesaikan dengan menjarain orang. Harusnya kalau orang bertanya asli atau tidak, tunjukkan ijazahnya, selesai, bukan dengan memenjarakan orang. Ini yang saya sebut bahwa saudara Joko Widodo tidak sedang benar-benar ingin menyelesaikan masalah ini, bahkan cenderung ingin berbuat zalim dan zalim lagi kepada rakyatnya dengan mengambil narasi proses dan prosedur hukum dengan menarget rakyatnya sendiri. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Roy panci tenasu. No, coba lihat no. Satu lagi, Prof. Ini menarik nih. Kita baru ingat. Kalau soal akte kelahiran, kalau memang akte kelahiran itu ada di tahun 61, kalau namanya Mulyono, berarti itu tulisnya Moel Jono. Iya. Oke. Kita belum pakai IYD loh. IYD itu baru ada ya 7273, Prof. 73. Ya. Atau kalau dia Joko Widodo ya di Joko. Pakai D ya. Iya, kalau dia pakai Y ya berarti dia Yoko. Yoko Widodo. Kayak Yoko Ono berarti. Kayak Yoko Ono. Iya. Ini coba dicari ya aktenya. Jadi ini kita nggak mengatakan akte itu palsu ya. Iya. Tapi kita menantang sekarang. Ayo, akte kelahiran dicari. Kemarin dia itu nyarinya ijazah. Sekarang sampai akte kelahiran. Mungkin si Panji ini juga akan menanyakan, Pak Jokowi itu manusia asli atau palsu? Terus kalau asli di mana? Mengubur ari-arinya. Kalau dicari di situ nggak ada, maka pasti dia akan bilang Pak Jokowi ini palsu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang Mbah Amin ya, yang usianya sudah sangat sepuh ya, tidak mudah lagi ya, tetapi ngomongnya masih ngawur. Saya nggak ngerti Mbah Amin ini kesalahan orang tuanya apa dulu ya, mungkin kurang selamatannya. Karena tidak sembuh-sembuh teman-teman ya, akhirnya dia diceramahi oleh bocil ya, alias bocah cilik, anak kecil. Malu nggak Mbah? Ya malulah kalau Anda punya malu, tapi ya kan, tetapi beda lagi kalau Anda sudah pedat semua. Selain itu teman-teman, juga ada si Tompel ya, yang lagi-lagi berkoar-koar ya dengan kedunguan dan kebodohannya. Yaitu dia menyebutkan bahwa seharusnya Jokowi hanya perlu menunjukkan ijazahnya di hadapan publik ya, bukan malah memenjarakan rakyatnya. Halah Tompel. Kau katanya seorang pengacara SH, tapi koplaknya kok kagak ketulungan, ya kan? Iya, Jokowi akan menunjukkan ijazahnya, tetapi di pengadilan gitu loh. Emang kalau ditunjukkan di hadapanmu, kamu bisa membedakan antara ijazah asli dan palsu? Wong kamu saja belum tentu kau punya ijazah. Nah, bagaimanakah videonya? Dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Mau muntah melihat wajah Jokowi, itu perasaan beliau mewakili sebagian besar rakyat Indonesia. Jadi please Pak Jokowi, segera berhentilah bermimpi Gibran Hufapa, anak jadah atau anak haram konstitusi bisa jadi presiden. Lupakan ya Mas Jokowi. Anak yang tidak terpelajar dan bonyok moralnya mustahil bisa mengemban misi atau tugas sebagai presiden Indonesia. Kan bisa pakai bahasa yang baik. Nggak perlu nyakitin hati orang. Kurang-kurangin kayak itu. Kalau bisa nih, hilangin sifat yang nggak beradab itu. Malu. Bisa ngetik, nggak bisa mikir. Malu. Gemes.
Tuh Mbah tobat kenapa Mbah udah tua masih saja mengatakan mau muntah lihat mukanya Joko Widodo. Coba Mbah bikin survei ya kan dari Sabang sampai Merauke. Siapakah dari dua tokoh ini yang bikin enek dan pengen muntah kalau kita ngelihatnya? Pasang di situ fotonya Joko Widodo dan fotonya Anda ya, Mbah Amin. Yakin saya. Dari ibaratnya 1000 orang yang ditanya, 1050 akan menjawab enak dengan Anda. Lu kok bisa Bang yang ditanya 1000, tapi kok yang menjawab 1050? Iya. Hah? Kenapa? Karena bukan hanya manusia yang enak melihat Anda itu. Para makhluk-makhluk halus di Indonesia ini juga enak ngelihat muka Anda gitu loh. Aduh, mau muntah mereka. Sampai-sampai dinasihatin anak kecil macam kayak gini gitu kan. Apa nggak malu gitu loh. Ini bukan hanya cucunya Mbah Amin ini kelasnya. Cicitnya malahan Mbah. Aduh Mbah. Lanjut. Ijazah asli, mohon maaf ini ijazah asli ini tidak terjawab. Kenapa? Metode menyelesaikan masalah nggak cocok. Masalahnya ijazah asli atau tidak diselesaikan dengan menjarain orang. Harusnya kalau orang bertanya asli atau tidak, tunjukkan ijazahnya selesai, bukan dengan memenjarakan orang. Ini yang saya sebut bahwa saudara Joko Widodo tidak sedang benar-benar ingin menyelesaikan masalah ini, bahkan cenderung ingin berbuat zalim dan zalim lagi kepada rakyatnya dengan mengambil narasi proses dan prosedur hukum dengan menarget rakyatnya sendiri. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Aduh, tompel setiap hari kamu ngomongnya macam kayak gini aja ya kan. Ini kan pernyataan orang yang sudah kadung terjerumus gitu loh, ya kan. Mencaci, memaki, menghina, memfitnah orang, dia nggak pernah menyadari bahwa orang yang difitnah itu, yang dicaci itu, yang dimaki itu, suatu saat akan melakukan counter attack gitu loh, melakukan serangan balik ya, memanfaatkan haknya di muka hukum, ya kan? Itu kan tidak pernah Anda pikirkan. Begitu Anda pikir, begitu Pak Jokowi melakukan counter attack, Anda kelimpungannya macam kayak gini. Akhirnya Anda menarasikan hal-hal yang sebelumnya tidak pernah Anda narasikan. Coba ya bayangin ya. Ini saya tanya Pel ya. Kalau Pak Jokowi menunjukkan ijazah di mukamu ya, di depan matamu, emang kamu bisa membedakan antara ijazah yang asli dan yang palsu? Kan nggak bisa tetap. Karena apa? Karena yang memiliki otoritas untuk menjelaskan bahwa ijazah tersebut asli atau palsu itu adalah pihak yang menerbitkan, dalam hal ini adalah UGM. Dan UGM sudah memberikan klarifikasi bahwa ijazah itu asli. Kau tetap nggak percaya, maka satu-satunya jalan adalah membawanya ke jalur hukum biar diungkap di pengadilan nanti gitu loh. Cerdas dikit lah Pel, ya kan? Kalau mau membodoh-bodohi rakyat, pastikan bahwa kau nggak bodoh itu ya. Tolong pastikan kalau kamu ingin membodoh-bodohi orang lain, pastikan kau nggak bodoh ya. Lanjut. Kekecewaan Pak Jokowi tadi Anda sampaikan, dari mana Anda bisa melihat itu? Dari pernyataan yang kah, ekspresinya kah, Anda bisa ceritakan? Dari pernyataan Pak Jokowi yang menyampaikan bahwa saya dalam mendaftarkan diri di KPU itu kan semua pasti sudah terverifikasi. Mengapa dipermasalahkan? Secara singkat itu yang saya bisa sampaikan, Mas Saiman. Anda sempat menyatakan nggak ke Pak Jokowi misalnya, Pak, kenapa Bapak tidak menunjukkan ijazah Bapak di depan publik gitu, untuk kemudian mengakhiri semua polemik ini? Misalnya, itu kan yang kemudian selalu disuarakan oleh pihak yang meragukan ijazah Pak Jokowi. Nah, beliau ada menyampaikan seperti itu. Ada menyampaikan, saya tidak bertanya, tetapi beliau ada menyampaikan, akan saya buka secara terang benderang apabila pengadilan meminta untuk membuka ijazah tersebut yang saya miliki. Nah, saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi melalui rekannya barusan ya, bahwa ya akan ditunjukkan kalau memang pengadilan memerlukan atau menginstruksikan untuk ditunjukkan, akan ditunjukkan di muka pengadilan. Kenapa? Ya karena itu adalah lembaga yang berwenang untuk membenarkan yang benar dan menyalahkan yang salah.
Tapi kalau hanya ditunjukkan di depan mukanya si Tompel, si Maling Panci, si Dokter Mangkrak, kemudian si ahli forensik, digital forensik abal-abal, emang ngerti dari mana mereka? Lanjut. Roy Panci cena asu. No, coba lihat no. Satu lagi Prof, ini menarik nih. Kita baru ingat kalau soal akte kelahiran. Kalau memang akte kelahiran itu ada di tahun 61, kalau namanya Mulyono, berarti itu tulisnya Moel Jono. Iya. Oke. Kita belum pakai IYD loh. IYD itu baru 73. ada ya 72 Prof. 73. Ya. 73. Atau kalau dia Joko Widodo ya De Joko. Pakai D ya. Iya, kalau dia pakai Y ya berarti dia Yoko Widodo. Yoko Widodo. Kayak Yoko Ono berarti. Kayak Yoko Ono. Ya, ini coba dicari ya aktenya. Jadi ini kita nggak mengatakan akte itu palsu ya. Iya. Tapi kita menantang sekarang. Ayo, akte Ya. kelahiran dicari. Kemarin dia itu nyarinya ijazah. Sekarang sampai akte kelahiran. Setahu saya pada tahun 1961 itu, saat itu yang menggunakan akte kelahiran itu hanya minoritas, karena rata-rata pada tahun 1961 itu rata-rata pakai surat kelahiran ya. Ini bentar lagi bisa-bisa si Panci bilang gini nih. Dulu waktu Pak Jokowi itu lahir, itu pakai bidan apa dukun bayi gitu. Kalau pakai bidan berarti palsu, karena zaman itu bidan itu jarang. Dan yang banyak adalah dukun bayi. Mungkin si Panji ini juga akan menanyakan, Pak Jokowi itu manusia asli atau palsu? Terus kalau asli di mana mengubur ari-arinya? Kalau dicari di situ nggak ada, maka pasti dia akan bilang Pak Jokowi ini palsu. Asu. Gitu aja kok pendukungnya bilang, maju terus Pak Roy Suryo, Anda mewakili rakyat Indonesia. Rakyat yang mana? Rakyat yang sakit hati. Kemarin pas Pak Jokowi itu mau lapor di Polda Metro Jaya, Panci itu mengatakan bahwa mobil yang ditumpangin Pak Jokowi itu nggak bayar pajak. Nah, mungkin juga nih dulu waktu Pak Jokowi itu lahir, itu pasti juga akan ditanyakan, bayar pajak listrik nggak? Mana rekeningnya? Padahal waktu itu masih zamannya sentir atau petromak, belum ada listrik. Kalau begitu, coba deh si Panci ini tunjukin akte kelahiranmu ada apa enggak. Jangan-jangan lo ini meletak sekowatu. Dia dan pendukungnya itu selalu bilang, tinggal tunjukin ijazahnya aja, dah masalah selesai. Tapi kemarin Pak Jokowi kan udah menunjukkan tuh di Bareskrim dan di lab secara forensik ijazahnya palsu atau asli, dan ternyata hasilnya asli. Dan Pak Jokowi sendiri juga sudah mengatakan bahwa beliau itu akan menunjukkan ijazahnya di persidangan. Kalau menurut saya mending nggak usah ditunjukin aja Pak, biar mereka dan antek-anteknya itu kejang-kejang berkelonjotan. Model-modele Panci iki nek jembute metu ning nggon cangkem ngono iki omongane ra iso dicekel. Blogok. Roy Panci emang asu. Iya, dari sini kita bisa memahami teman-teman ya, tanpa adanya hoax atau membesar-besarkan, tetapi kita sudah bisa melihat bersama bahwa ya kan, si Maling Panji itu ya memang semacam itu. Dia sebetulnya orang yang ODGJ ya, orang dengan gangguan kejiwaan. Ini dugaan saya gitu loh.
Ya karena awalnya mempersoalkan ijazahnya Pak Jokowi, setelah itu mempersoalkan skripsinya Pak Jokowi, mempersoalkan apalagi macam-macam lah tentang kuliahnya Pak Jokowi. Sekarang kok bisa beralih gitu loh, mempersoalkan akte kelahirannya Pak Jokowi, relevansinya apa, hubungannya apa gitu loh. Kalau memang Pak Jokowi ibaratnya akte kelahirannya namanya salah, emang kenapa? Saya juga punya kok. Punya 2 akta kelahiran. Akta kelahiran pertama itu nama bapak saya salah. Kemudian saya buat lagi karena waktunya sudah lama, saya tetap memiliki 2 akta kelahiran karena pada proses pembuatan yang kedua, akta kelahiran yang salah nggak saya kembalikan. Saya membuat lagi, jadi saya punya 2 akta kelahiran, yang satu nama bapak saya salah dan yang kedua benar. Apakah hanya dengan karena seperti itu ibaratnya kemudian diragukan lagi? Aduh, Panci udahlah kau ngurusi Panci aja ya. Udah jualan panci aja, saya yakin kau akan menjadi orang sukses ya. Lanjut. Roy Suryo CS terlanjur terima DP. Pantang mundur. Pokoknya ijazah Jokowi harus palsu. Nanti malam kita akan buka yang namanya kemarin Barreskrim mengumumkan itu adalah identik. Jawabannya tidak identik. Clear sekali. Yang mereka cepat menggali lubangnya sendiri. Iya, benar. Wis kasat mata udah kelihatan. Ya, menurut saya sepakat gitu ya dengan apa yang disampaikan oleh netizen barusan ya. Kemungkinan besar Maling Panci ini memang sudah terlanjur menerima DP atau mungkin sudah cash gitu ya, di kontan di bagian depan ya kan. Untuk menuduh ijazah Jokowi itu palsu. Jadinya ya mau gimana pun tetap pantang mundur gitu. Walaupun isu ijazah palsu sudah tidak strategis lagi untuk menyerang Pak Jokowi karena sudah jelas-jelas Barreskrim Mabes Polri menyatakan ijazah Pak Jokowi asli, ya si Maling Panci tetap menyerang Pak Jokowi dengan berbagai narasi-narasi baru. Bahkan termasuk yang terbaru itu mempersoalkan akta kelahiran, ya kan? Lanjut. Saya baru pertama kali ini seumur hidup mendengar kalimat kata kasihan adalah bentuk intimidasi pada seseorang. Coba kalian bayangkan itu. Padahal kalau kita melihat kalimat ini sangat-sangat masif ya, digunakan oleh masyarakat gitu. Jadi nanti misalkan ada masyarakat yang kasihan pada seseorang gitu ya kan, ingin memberi, nah itu orang yang diberi itu bisa aja melaporkan kalian kalau misalkan kalian mengeluarkan kata kasihan. Aduh. Ini orang-orang yang membela pengacara ini nggak tahu saya pemikirannya. Ya kalau dilihat dari pengacaranya aja menuturkan kata kalimat kasihan itu sebagai bentuk intimidasi, ya sama berarti pendukungnya pun ya kayak gitu ya. Selalu merasa dirinya paling benar, padahal ucapan yang dia keluarkan itu menurut saya tidak dipikirkan secara matang-matang, padahal dia adalah seorang ahli hukum gitu. Ya begitulah namanya orang udah, ini nggak ada obatnya teman-teman ya.
Jadi penyakit hati seperti ini yang sering disampaikan oleh para mubalik-mubalik, bukan mubalik karbitan ya. Penyakit hati itu adalah penyakit yang obatnya tidak bisa dicari di apotek karena memang tidak disediakan. Bayangin, kata kasihan pun dipelintir ya menjadi bermakna mengintimidasi. Coba bayangin. Aduh, ini orang kalau nggak dikarungin dikirim ke Israel buat ganjel tank nggak akan ada habis-habisnya. Jadi saya berharap ini ya kan, karungin kirim ke Israel buat ganjel tank biar bermanfaat lah di sana ya. Lanjut. Dengan surat dukungan ini pula kami menghimbau para akademisi, para ulama, mantan laskar-laskar tak berguna ya. Para mantan memberikan pernyataan dukungan kepada Mr. Panci dan kawan-kawan. Kata laskar tak berguna satu ini dibayangkan upaya-upaya yang mengerahkan untuk membungkam kritik. Aduh Pak Tua, yang mana kritik? Kawan-kawan kau itu memfitnah bukan kritik. Dibilang dia yang diduga melalui tindakan kriminalisasi. Siapa yang dikriminalisasi? Joko Widodo yang dikriminalisasi, bukan kawan kau itu. Terus kata dia ya, merupakan kemunduran yang serius bagi tegaknya demokrasi dan mengancam keberlangsungan sosial kontrol dalam sistem pemerintahan dan demokrasi. Pak Tua, demokrasi yang mana yang kau maksud? Demokrasi kawan kau itu demokrasi kebablasan. Sudah memfitnah seorang mantan presiden. Kalian ini laskar-laskar tak berguna ya kan? Sok pula membela orang yang salah, membuat keributan di negara Republik Indonesia ini. Dibilang dia bahwa sehubungan yang telah kami uraikan di atas, dengan ini kami menyatakan. Banyak gaya kalian menyatakan. Udah pensiun tuh Pak ya, istirahat aja di rumah, jaga aja keluarga, urus keluarga. Kata dia pertama, mendukung sepenuhnya rekan-rekan saudara ya Roy Suryo, Rismon, Tifa sebagai para pakar di bidangnya. Pakar apa? Pakar tukang fitnah. Terus katanya dan saudara Rizal Padilla. Si Rizal Padilla ini lagi yang tukang mencaci maki Bapak Joko Widodo. Kurnia, si Kurnia itu lagi mulut ember. Ya, yang kerjanya provokasi. Kata dia dan kawan-kawan, sebagai penasihat hukum dalam upaya menemukan kebenaran. Kebenaran yang mana yang mau kalian cari? Kalian ini pembuat keonaran. Terus dia bilang yang hakiki. Kebenaran hakiki yang mana? Kata dia, atas dugaan palsunya ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Bisa nggak kalian membuktikan? Hah? Ijazah Jokowi palsu. Selama ini kan kalian cuma bernarasi. Bukti satu pun tak ada. Buat kau laskar tak berguna ya, nanti aja kau tunggu di pengadilan biar dibuktikan keaslian ijazah Joko Widodo. Kata dia, untuk mengungkap secara transparan dan akuntabel, kami meyakini bahwa hak untuk mencari memperoleh kebenaran substansional termasuk membuka informasi yang menyangkut ya kepentingan publik. Jangan bawa masyarakat. Ya, ini kepentingan kalian untuk menjatuhkan Joko Widodo. Dibilangnya dan terkait pejabat publik adalah hak fundamental yang dijamin konstitusi sebagaimana diatur dalam pasal 28E Undang-Undang Dasar 1945. Ia hak berbicara, bukan hak memfitnah. Dibilang dia, untuk itu bagi rekan-rekan para pakar dan para penasihat hukum yang kami sebut di atas, dalam upaya mengungkap kebenaran tersebut ya tidak dapat disamakan dengan upaya tindakan kriminal. Memang kriminal memfitnah, mencemarkan nama baik mantan presiden. Itu apa namanya? Bukan kriminal. Kedua, mendukung sepenuhnya rekan-rekan di atas, baik secara secara pakar di bidangnya. Pakar apa? Pakar apa kawan-kawan kau itu? Maupun sebagai penasihat hukum. Siapa penasihat hukum? Si Rizal itu yang tiap hari teriak-teriak, tangkap Jokowi, gantung Jokowi. Terus kata dia yang mendesak Bareskrim Kapolri untuk gelar perkara khusus atau gelar perkara lanjutan, mengingat hasil lab krim ya hanyalah salah satu barang bukti. Gak perlu kau desak Bareskrim untuk menggelar perkara khusus. Perkaranya sudah selesai, sudah dibuktikan di Bareskrim bahwasanya ijazah Jokowi asli. Kata dia, sehingga tidak bisa menjadi
penentu, bahkan dianggap cukup dibacakan oleh Dirtipidum. Ijazah Jokowi seolah-olah asli, bukan seolah-olah, memang asli. Identik untuk terpenuhnya rasa keadilan, transparansi, akuntabel, dan objektivitas hasil labkrim tersebut. Ijazah yang dimiliki Joko Widodo dan ijazah-ijazah pembandingnya serta bukti-bukti awal pendukung ya lainnya yang ada di tangan UGM harus diklarifikasi tim hukum maupun para saksi ahli seperti Rismon, Roy Suryo, Tipa. Orang itu bukan para ahli ya. Kalau para ahli tidak meneliti ijazah yang palsu yang diambil dari media sosial, selama ini satu pun tidak ada bukti yang bisa ditunjukkan si Rismon, si Panci, si Tipa bahwasanya ijazah Jokowi palsu. Orang kayak gini mau kau bela ya, mantan TNI, bengak betul cara berpikir kau. Yang kau bela tuh harusnya mantan presiden, bukan mantan narapidana kayak si Panci. Kata dia kan. Dan atau para saksi-saksi ahli lainnya. Berikut barang bukti atas yang dimiliki tim penasihat hukum maupun para saksi-saksi ahli Rismon, Roy, Tipa. Mana bukti si Roy, si Panci, si Tipa? Buktinya cuma narasi. Serta para ahli lainnya yang berkompeten. Memangnya kau pikir Barreskrim itu nggak kompeten? Dengan surat dukungan ini pula kami menghimbau. Kau siapa mau menghimbau? Cuman mantan. Udah jadi rakyat biasa, gak usah sok banyak gaya. Kata dia menghimbau para akademisi, para ulama, para pemuka agama, para profesional, para purnawirawan, para pemuda, semua lah kau himbau ya, para mahasiswa, masyarakat di seluruh tanah air pada umumnya untuk turut mendukung pejuang menegakkan kebenaran, kejujuran dan keadilan. Alah, si Tipa, si Panci ya, si Rismon itu bukan menegakkan keadilan, tapi mau membuat keributan. Sama lah seperti kau. Kejujuran, keadilan yang sedang dilakukan Rismon, Suryo dan kawan-kawan. Si Rismon, si Suryo, si Tipa ya adalah orang-orang ya perusuh di negara Republik Indonesia ini. Tukang fitnah. Yang kalian serang kenapa cuma Joko Widodo? Ini lagi nih laskar-laskar tak berguna ini. Oh, udah pensiun ya, nikmati aja hari tua, kumpul sama keluarga. Kata dia serta para penasihat hukum Rizal Padilla lagi HTI. Itu mau kau bela. Aneh kalian ya. Para mantan berkumpul sama HTI, FPI untuk buat keributan di negara Republik Indonesia ini. Kata dia, demikian pernyataan, sikap dan dukungan kami ini kami buat sebagai tanggung jawab moral. Moral apa kau ada? Kalau punya moral kau nggak mungkin kau bela orang yang membuat kekacauan di negara Republik Indonesia ini. Untuk menegakkan ya hukum dan demokrasi di negara yang kita cintai ini. Kalau cinta kau sama negara Republik Indonesia ini, ya nggak bikin kacau kau di situ. Duduk manis kau menikmati pensiun dari pemerintah. Membela orang yang salah, udah jelas-jelas tukang fitnah ya, mencemarkan nama baik mantan presiden yang ingin membuat keributan di negara Republik Indonesia ini, yang ingin ya membuat negara khilafah. Itu yang kau bela. Sedih betul punya mantan kayak gini yang sampai sekarang masih dibayar pemerintah pensiunnya. Sadar diri kalian para mantan ya, kalian itu bukan siapa-siapa di negara Republik Indonesia ini. Hanya sampah masyarakat yang ingin membuat keributan. Karena apa? Karena nggak ada lagi cuan. Membenci Joko Widodo ya tanpa alasan. Alasan itu tadi lah. Karena tak dapat jabatan, tak dapat cuan, HTI, FPI dibubarkan, kelompok sakit hati yang dipecat Pak Jokowi semasa pemerintahan Pak Jokowi. Itulah kalian berkumpul semuanya, sampah-sampah masyarakat. Buat rakyat Indonesia ya, jangan dengarkan orang-orang seperti ini. Mereka hanya menginginkan keributan di negara Republik Indonesia ini dengan memfitnah mantan presiden yang sudah membangun negara Republik Indonesia ini maju
mereka tak menginginkan Indonesia ini maju. Sekali lagi buat rakyat Indonesia, jangan dengar ocehan orang seperti ini. Kita bisa melihat ya bahwasanya si Panci, si Rizwan, si Tipa adalah orang-orang yang bejat, yang kerjanya hanya memfitnah mantan presiden. Buat Bapak Joko Widodo, pantang mundur Pak, maju terus sampai mereka ya masuk di Hotel Prodeo. Udah kelewat batas. Para oknum purnawirawan perlu dipertanyakan kredibilitasnya sebagai mantan TNI. Bukan begitu, ya kan? Mantan purnawirawan ini perlu dipertanyakan kondisi psikologi dan kejiwaannya, itu aja. Jadi nggak usah mempertanyakan kredibilitasnya sebagai mantan TNI. Karena kalau dia secara psikologi dan kejiwaan tidak waras, ya jelas aja nggak mungkin dia punya kredibilitas terhadap bangsa dan negara, ya kan? Mendukung negara hancur, tanda tanya. Apa mendukung pemerintahan yang sah? Koruptor dan para mafia tidak dihukum mati, negara dalam ancaman bahaya. Ya, intinya saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Yohana barusan ya. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.